Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru hebat Nusantara, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kelancaran dan kemudahan segala urusan kita, dan kita senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa berjumpa lagi dalam berbagi dan bercerita mengenai pemecahan masalah pembelajaran siswa yang saya alami pada saat saya melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Natsya Hairunisa. Saya adalah salah satu ASN yang ditugaskan di SMA Negeri 1 Kabandungan yang berlokasi di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dan saya mengajar di kelas 10 dan di kelas 12 dengan mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Ibu bapak sekalian, untuk video pemecahan masalah kali ini saya mengambil judul yaitu penggunaan kombinasi model pembelajaran NHT dan Roundtable. Jadi ini adalah kombinasi model pembelajaran NHT dan Roundtable dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kelompok. Ini karena kita tahu bahwa NHT atau Roundtable ini salah satu model pembelajaran dan pembelajarannya menggunakan pembelajaran kelompok ya. Nah, ibu bapak sekalian, saya sering mengalami kasus seperti ini. Dalam kegiatan kelompok adanya kurangnya kepedulian atau tanggung jawab peserta didik terhadap kelompoknya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik buat saya dan menjadi perhatian. Mengapa? Karena ibu bapak tahu bahwasannya yang namanya kegiatan kerja kelompok itu ada kan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Harapannya pada saat kegiatan kelompok yang berpusat pada siswa itu, semua siswa itu bisa terlibat gitu. Itulah gunanya adanya mode pembelajaran yang berpusat pada siswa tersebut. Kemudian pada proses kegiatan pembelajaran menggunakan kerja kelompok itu membutuhkan kerjasama yang kompak dari seluruh anggota kelompoknya agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, dengan maksimal, dan tujuan pembelajarannya juga tercapai gitu. Namun dalam kerja kelompok selalu aja kita akan perhatikan masih ada siswa yang kurang peduli dan tanggung jawab dalam kelompoknya. Saya sering sekali mendapatin kasus tersebut. Jadi ketika kita membagi kelompok lalu kita bagi tugas, nah kita amatin ada saja dalam satu kelompok itu 1-2 orang yang mereka itu tidak peduli, mereka lebih bersikap acuh, cuek, hare-hare kalau orang Sunda mah. Sudah ada temennya yang mengerjakan, sudah ada temennya yang lebih hebat dari dia, ya sudah adalah, tenang aja gitu, saya santai aja gitu. Nah, itu membuat geram sebenarnya gitu. Tidak seperti itu. Dalam proses kerja kelompok itu harus melibatkan semua unsur, semua elemen, semua anggota yang ada dalam kelompok tersebut. Maka saya mulai mencoba juga penggunaan kelompok ini dengan metode, yaitu treatmentnya adalah penggunaan mode pembelajaran NHT atau Number Head Together. Jadi ini sebagai salah satu treatment ataupun solusi ya. Dan NHT ini yang dikombinasikan dengan Roundtable menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kurangnya tingkat tanggung jawab siswa terhadap kerjasama dalam kelompok. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dalam treatment selanjutnya, dalam model pembelajaran NHT dan Roundtable ini kan setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk memahami materi, dan kemudian punya tanggung jawab juga selain memahami juga akan menyampaikan kepada kelompok yang lain. Nah, ibu bapak sekalian mungkin sudah tahu apa itu Number Head Together. Number Head Together itu kan dikembangkan pertama kalinya oleh Spencer Kagan tahun 93 dengan melibatkan para siswa dalam review bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Jadi memang itu totally melibatkan siswa dalam memahami satu pelajaran, kemudian memeriksa, dan mereka pun mengecek apakah pembelajaran yang mereka
yang mereka pahami itu sudah maksimal atau belum. Kemudian ada beberapa sintak dari number head together, ini dijelaskan oleh Ibrahim. Ada 4 sintak yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran number head together. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah penomoran. Jadi pada saat guru membuat kelompok, nah lalu setiap kelompoknya terdiri dari berapa siswa atau berapa peserta didik, nah guru memberikan penomoran. Jadi kalau anggotanya 5, maka ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan agar penomoran ini juga terlihat dan menarik, kita bisa gunakan simbol-simbol tertentu, misalnya mahkota yang di sininya ada nomornya, atau ada banyak topi ulang tahun yang bisa kita gunakan dan kasih nomornya gitu ya. Kemudian yang keduanya selain penomoran adalah pemberian pertanyaan ataupun materi. Tadi kan setelah ada pembagian kelompok, kemudian setiap kelompok anggotanya memiliki nomor tersendiri, kemudian setiap kelompok itu juga memiliki materi atau pertanyaan yang sudah disajikan oleh gurunya, sehingga nanti setiap kelompok memiliki materi yang berbeda dan mereka itu akan disebut sebagai kelompok ahli gitu. Nah, setelah mereka mendapatkan materi yang akan mereka diskusikan, mereka bersama-sama berpikir bersama, diskusi, menyelesaikan materi yang yang harus mereka pahami itu tentang apa. Lalu mereka bersama-sama untuk memahaminya bersama. Dan yang keempat adalah menjawab pertanyaan atau presentasi. Kalau di number head together murni itu nanti guru akan memanggil nomor secara random. Misalnya tiba-tiba, oke, silakan yang nomor 3 untuk presentasi ke depan. Maka masing-masing nomor urut dari nomor 3 dari masing-masing kelompok itu akan ke depan untuk mempresentasikan. Nanti sesi selanjutnya ibu panggilkan nomor urut 5. Nah, itu kan random gitu. Nah, namun dalam hal ini yang menjadi menarik, saya terutama ini saya ingin melibatkan semua siswa untuk menjadi presenter, bukan hanya nomor 3 aja, bukan hanya nomor 5 aja yang ke depan lalu mempresentasikan, tetapi semuanya terlibat. Nah, maka saya fokus di bagian 4 itu dikombinasikan dengan round table. Jadi nanti akan ada sesi presentasinya itu dalam beberapa ronde sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Kalau misalnya jumlah setiap kelompok itu ada 5, maka akan ada 5 ronde. Ronde pertama itu berarti untuk peserta didik yang memiliki nomor urutan 1 pertama. Jadi mereka masing-masing akan berdiri dan mereka akan berkunjung ke kelompok yang lainnya untuk mempresentasikan materinya. Udah selesai, kembali. Sekarang second round, ronde kedua itu untuk orang yang kedua, untuk yang memiliki nomor 2, dan begitu seterusnya, sehingga sampai selesai semua anak itu akan menjadi presenter. Nah, itu akan menuntut semua siswa dalam kelompok untuk sama-sama memiliki tanggung jawab, karena nanti ketika presentasi dia harus mempresentasikan apa yang harus dipresentasikan kalau dia tidak memahami gitu. Dan mungkin ini menjadi sebuah beban buat anak itu sendiri. Saya harus mempersembahkan yang terbaik ketika saya berkunjung satu kelompok, dan saya harus mempersembahkan materi yang dikuasainya, dan nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman kelompoknya, dan itu akan menjadi sebuah tantangan buat dia untuk mempersiapkan, dan setiap anak akan terlibat. Itu adalah kegiatan number head together yang saya kombinasikan dengan round table. Ini adalah beberapa dokumentasi pembelajaran kelompok menggunakan NHT dan round table. Itu sebenarnya ada banyak di semua kelas saya gunakan. Ini untuk materi caption, waktu itu anak memahami apa itu caption, fungsinya, kemudian language feature, kemudian jenis-jenis caption. Nah, materi itu dibagi-bagi sesuai dengan jumlah kelompoknya, dan nanti siswa akan memahami secara per kelompok dan nanti akan mempresentasikannya secara individu. Dan ini menjadi menarik bagi setiap
anak, karena setiap anak mereka diberikan kesempatan untuk berbagi. Tampak sekali setiap anak itu memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya gitu pada saat temennya menjadi presenter. Jadi kesimpulannya apa Ibu Bapak sekalian? Penggunaan model pembelajaran NHT atau Number Head Together yang saya gabungkan dengan roundtable itu sangat membantu meningkatkan tingkat tanggung jawab dan kepedulian terhadap kelompok, termasuk menghindarkan konflik dan gangguan karena setiap siswa fokus atau konsentrasi dengan penguasaan materi. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk mempresentasikan bahan materi yang diberikan terhadap kelompoknya tanpa kecuali, karena setiap siswa akan menjadi presenter penyaji materi ke kelompok yang berbeda-beda. Jadi ini menjadi pengalaman yang sangat menarik buat siswa juga. Ini pun sangat membantu pekerjaan kita sebagai guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri. Terima kasih untuk segala perhatiannya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.